Baik, kita masuk dalam pengertian implementasi dan hak asasi manusia. Secara etimologis, pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to implement atau mengimplementasikan berarti to provide the means for carrying out atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan to give practical effect to atau untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Kita masuk dalam pengertian implementasi menurut para ahli. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Berikut ini beberapa pengertian implementasi dari berbagai keilmuan. Pengertian implementasi menurut para ahli yang pertama adalah Prof. Hatta Chan. Implementasi menurut Prof. Hatta Chan adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas. Implementasi memegang nilai-nilai kepercayaan atau trust dan tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua yaitu Guntur Setiawan. Pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Daniel A. Matsmanian dan Paul A. Sabatier. Daniel A. Matsmanian dan Paul A. menyebutkan konsep implementasi merupakan pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana yang menjadi fokus implementasi kebijakan rancangan pemerintah. Yang ketiga adalah Purwanto dan Sulistiastuti. Pengertian implementasi menurut Purwanto dan Sulistiastuti adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana atau untuk menyampaikan kebijakan kepada kelompok saran dalam upaya untuk mencapai kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat mendasar serta hak hidup, hak berbicara dan mengemukakan pendapat serta hak mendapat perlindungan. Hak asasi manusia atau sering disingkat HAM dikenal juga dengan nama Human Rights and Fundamental Rights. Nah, kita masuk dalam pengertian HAM menurut para ahli. Banyak ahli yang merumuskan definisi HAM atau hak asasi manusia. Berikut daftarnya pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah John Locke. Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir, secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua adalah Prof. Koenjoro Porbo Pranoto, yaitu hak asasi manusia menurut Koentoro Porbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang ketiga adalah Prof. Darji Darmo Diharjo. Menurut Prof. Darji Darmo Diharjo, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak suci tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Yang kesembilan, Peter R. Baher. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.
Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta martabat manusia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu adalah periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, di mana pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1911, Indej Pertij pada tahun 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Adapun lahirnya pergerakan-pergerakan yang menunjukkan berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kesadaran petis yang ditunjukkan pada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang, perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Kemudian ada periode 1945 sampai 1950. Nah, itu pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Kemudian ada periode 1966 sampai 1998, di mana pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan yang baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Kemudian ada periode pasca Orde Baru, di mana tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Kemudian ada periode ketiga 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlemen. Menurut catatan B.G. Menan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokrasi, dan kontrol parlemen atas eksekutif. Kemudian ada periode 1959 sampai 1966, di mana periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Implementasi penegakan HAM di Indonesia. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun, dalam realitanya, hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia. Dimulai dengan bergulirnya era reformasi,
munculnya berbagai produk hukum yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Otonomi Daerah. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. 4 kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Melalui berbagai media, hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan perasaan dan pendapat tanpa rasa takut atau was-was, seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat seperti seminar, rapat-rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti pada masa Orde Baru. Rakyat tidak hanya bebas mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat bebas pula untuk mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti serikat petani, serikat buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia ternyata juga tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil seperti hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan dan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya, hak atas perlakuan yang sama di depan umum. Dari berbagai daerah seperti Poso, Papua, Jakarta, dan tempat-tempat lain di Indonesia dilaporkan masih terjadi kekerasan horizontal yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal, seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM, memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, dan lainnya.